lihat baca ayat-ayat selanjutnya ya, dia ini terus memperkuat kota-kota yang ada di sekitar Yerusalem ya. Mungkin karena dia mungkin berpikir dia kan memiliki hikmat yang dari Tuhan ya, diberikan hikmat dari Tuhan ya. Dia mungkin berpikir bahwa rumahnya Tuhan dan istananya itu kan banyak sekali harta-harta ya, dari emas, dari apa, perkakasnya, peralatan, rumah Tuhan itu banyak sekali yang dari emas ya. Mungkin dia mau melindungi semuanya dan istana juga begitu megah ya. 20 tahun pasti bukan istana yang biasa ya, tapi luar biasa sekali ya. Jadi semua eh, tempat-tempat yang ada sekitar di Yerusalem itu semua diperkuat semua. Bahkan dikatakan tadi hulu dan hilir ya. Jadi dari utara sampai selatan semuanya diberi tembok, diberi pintu gerbang, dipalang semuanya ya. Nah, dia ini memperkuat dengan hikmatnya sendiri ya. Jadi dia meletakkan rasa aman dalam negerinya itu bukan pada Tuhan seperti Daud ya. Daud ayahnya itu ya. Kok Daud ayah itu menaruh rasa aman, rasa ketenangan itu di dalam Tuhan ya. Jadi dimanapun ia berada dalam dalam semua hal apapun yang ia lakukan sebelum berperang, ia selalu bertanya-tanya kepada Tuhan ya. Daud ini tidak menggunakan akal pikirannya sendiri, mungkin dengan pengalaman yang dia sendiri, kalau dia sudah berkali-kali menang, tapi setiap kali sebelum berperang dia menaruh rasa amannya itu di Tuhannya ya. Dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhannya ya. Selalu bertanya-tanya terlebih dahulu. Beda dengan Salomo ya. Dia ini menaruh rasa amannya itu dari hikmatnya sendiri ya. Memperkuat kota-kota dengan hikmatnya sendiri. Bukan hanya sampai di sini saja ya saudara-saudara. Saya kalau kita temukan yaitu di dalam ayat 11 ya. Mungkin Pak Indrawan lanjut lagi di ayatnya ke-11 ya. Jadi 2 Tawari 8 ayat 11 ya. Nah, di sini dikatakan ya, dan Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya karena katanya, tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud, Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Nah, di sini ada sesuatu yang aneh ya yang dilakukan oleh Salomo ya. Dia padahal mengerti, dia paham baru tabut Tuhan itu di mana ada di rumah Tuhan itu adalah kudus ya. Tapi ternyata dia paham ya di sini mungkin kelihatannya dia melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan ya, tapi ternyata tidak ya. Dia itu memindahkan anak Firaun ke dari kota Daud ke rumah sendiri ya supaya tidak tinggal di Yerusalem ya, jadi di kota sebelahnya ya. Tapi sebenarnya di dalam hatinya dia ini eh, seharusnya kalau dia sudah mengerti bahwa Tuhan itu tidak berkenan dia menikah dengan perempuan yang bukan dari Israel sendiri ya. Jadi dari anak Firaun yang ada di Mesir, seharusnya dia memutuskan hubungan itu ya. Nah, tapi dia tidak, karena dia ini berpikir dengan hikmatnya sendiri ya. Dia memakai politiknya ya. Jadi kalau dia ini menikah anak Firaun, jadi Firaun waktu itu kan seperti negara adidaya seperti sekarang Amerika gitu ya, suatu negara yang kuat, banyak kereta, koda dan lain-lain ya. Eh, Panglima-panglimanya juga banyak ya. Jadi dia memakai akal hikmahnya di sendiri. Kalau dia menikahi anak Firaun, jadi ada merasa aman, rasa tenang, tidak ada peperang. Jadi Firaun sebagai kepala istananya itu, negaranya itu tidak akan memerangi dia kalau dia menikahi anak Firaunnya. Nah, hal ini menjadi jerat bagi dia sendiri ya, karena dia menaruh rasa amannya yaitu di dalam hikmahnya dia sendiri ya. Nah, jadi bukan sampai di sini saja dia menikahi anak Firanya, sampai dia menikahi banyak sekali perempuan-perempuan yang bukan bangsa Israel, 1.000 itu dari negeri-negeri lain ya, sehingga hal ini menjadi jerat bagi dia ya, karena dia membiarkan rasa amannya di dalam hikmahnya sendiri ya. Jadi semua perempuan-perempuan, anak-anak dari negara-negara musuhnya itu semua dinikahi semua, supaya mereka ini musuh-musuhnya ini tidak akan memerangi dia, karena dia memakai
hikmahnya sendiri, menaruh rasa amannya di dalam hikmahnya sendiri ya. Ketenangan itu supaya dia pada zamannya itu supaya tidak ada peperangan. Seharusnya kalau dia sudah ada di dalam Tuhan, Tuhan itu hadir di tengah-tengahnya, dia harusnya sudah merasa aman, tidak perlu rasa khawatir lagi, tidak perlu menikahi anak-anak dari negeri-negeri lain itu ya, supaya tidak ada peperangan seperti halnya yang dialami oleh ayahnya Daud ya. Ternyata hikmahnya itu menjadi jerat bagi dirinya sendiri ya, karena dia menaruh rasa aman di sana ya. Nah, ini saya bersyukur sekali ya, seperti yang disaksikan oleh Pak Titus kemarin ya. Jadi hidup ini adalah pilihan di mana kita mau menaruh rasa aman kita ya. Pak Titus kemarin sendiri juga saksi ya, sudah ya, bahwa istrinya itu karena menikah dengan dia, percaya kepada Tuhan Yesus ya, artinya tidak diberi warisan. Nah, kita tahu di sini ya, bahwa istri dari Pak Titus ini mau mengikut Kristus, tidak mau melepas ya. Dia karena menaruh rasa amannya di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Dia rela memberikan warisannya itu kepada saudara-saudaranya. Dia tidak putus asa ya, karena dia menaruh rasa amannya di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan menaruh rasa amannya di dalam warisan yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, ini menjadi salah satu teladan contoh bagi kita ya dalam dunia ini. Mungkin kalau kita diberi pilihan dua itu, di mana kayak mau kita pilih, Tuhan Yesus atau warisan dari orang tua. Nah, itu menjadi salah satu teladan juga ya. Juga kalau saya bisa sharing juga kemarin itu kan saya dari Kiev pulang ya. Nah, waktu sebelum jalan pulang itu kita berdua dulu di mobil ya, supaya kita ini diberi keamanan, ketenangan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya ya. Ternyata waktu jalan pulang itu teman saya itu, saya satu mobil kan eh, empat, sama sama istri saya total 6 orang ya. Jadi teman saya itu 4 orang sama anaknya ya, dan saya dengan Bu Merda ya juga ya. 6 orang itu ternyata teman saya itu yang nyetir, dia itu salah jalan. Jadi dia mengambil jalan itu yang curam. Oh, jalan pulang itu yang curam, itu sempit, dan itu nikungnya itu benar-benar sangat tajam sekali gitu. Dan juga tempatnya itu berkabut, kabutnya tebal sekali waktu kita pulang itu. Nah, tapi ternyata dan itu menaruh rasa tenang di hati kita masing-masing ya. Istrinya teman saya itu, eh, walaupun itu tempatnya itu kayak perjalanannya itu curam gitu ya, banyak kan yang lewat di situ itu mereka memakai jeep ya, tidak memakai kendaraan pribadi sendiri. Nah, walaupun kita pakai kendaraan pribadi kita sendiri, kita tidak pakai jeep ya, kita tidak menaruh rasa tenang kita di dalam mobil jeep itu ya, mungkin bisa lebih aman. Tapi ketika berjalan pulang itu, istrinya juga bisa menikmati. Loh, bersyukur ya kita kok bisa lewat sini ya, pemandangannya bagus ya. Jadi nggak ada rasa khawatir, tapi malah menikmati pemandangan yang kita lewati, walaupun tempatnya curam sekali, bahkan lebih tajam daripada terawas ya. Terawas kan ada satu tempat tikungan itu, wih nikungnya tajam sekali, tapi ini lebih lebih parah lagi ya. Dan kita bersyukurnya itu waktu berdampingan arah jalannya turun bukan naik ya. Kalau kita naik itu mungkin bisa-bisa macet juga di mogok ya katanya di tengah jalan. Nah, kita bersyukur sekali karena sebelum kita pulang kita sudah berdoa dulu. Jadi kita tidak menaruh rasa aman kita di dalam jeep yang mungkin orang-orang pada waktu itu mengendarai ya. Tapi kita menaruh rasa aman kita di dalam doa kita. Jadi kita sudah doa dulu sebelum kita pulang. Jadi kita bisa pulang dengan aman tanpa ada kekurangan suatu apapun. Ya seperti lagu pujian tadi yang sudah dinaikkan oleh Bu Vivi ya. Mungkin atau Bu Vivi bisa menaikkan pujiannya yang lagi, mungkin hatiku tenang ya. Sebelum saya serahkan kembali pada host. Ada waktu ya Mas Yan ya? Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Supaya kita merasa tenang. Musiknya ini
Anak saya sudah turun, tidak apa-apa tanpa musik ya, Pak Erik. Ganti Vivi, nggak apa-apa Vivi. Loh, Oke. ini ada Vie loh, kalau suruh nambah-nambah gini ya apa ya? Iya Vie, ada Vie loh, ada casnya loh ya. Suruh nambah Iya. kayak gini nih, ndak ada loh di apa namanya daftar itu tambahan itu ndak ada loh. Oke. Ya nanti Kita ditambah oleh Tuhan berkatnya ya. iya, amin. Kita akan naikkan pujian ini. Oke, Pak Indra. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Bu Vivi, terima kasih Pak Erik yang sudah membagikan kepada kita perenungan akan firman Tuhan, betapa kita harus menaruh rasa aman kita kepada Tuhan, tidak kepada yang lain, tidak kepada harta kita, juga tidak kepada yang lain. Ya, terima kasih Pak Erik buat perenungan firman Tuhannya. Saya minta tolong Pak Heri boleh berdoa untuk bangsa dan negara kita, Pak Heri? Ya,
Ya, makasih Siap. Pak. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan di hadirat-Mu pagi ini. Kau sudah memberikan satu kekuatan, kesehatan bagi kami, sehingga kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Ini merupakan satu anugerah juga yang luar biasa yang sudah Engkau berikan bagi kami dan keluarga kami masing-masing dalam grup ini Tuhan. Bapa, saatnya juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, itu untuk Bapak Jokowi beserta wakilnya. Tuhan tolong kiranya dalam masa-masa peralihan Tuhan tetap memberikan satu kekuatan, memberikan satu keamanan bagi negeri kami Tuhan. Melalui pemerintahan yang dipegang beliau, bisa mendelegasikan juga di akhir-akhir masa jabatan kepada Bapak Prabowo dan Gibran Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan masa peralihan ini, sehingga rasa peralihan boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan satu rasa aman bagi bangsa dan negara kami, yang kami berikan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang kami harapkan Tuhan. Engkau mengcover setiap sudut di negara dan bangsa kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bagi pemerintah bangsa kami, yaitu melalui legislatif. Kiranya juga Tuhan memberkati para pemimpin di sana untuk menjalankan pemerintahan ini, Tuhan, melalui hikmat dan yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga boleh menjalankan pemerintahan dengan baik. Dan juga untuk para eksekutif, Tuhan memberkatinya Tuhan dengan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan dari pimpinan yang tertinggi sampai terendah di desa-desa. Tuhan, Engkau tetap berkarya di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadirat-Mu Tuhan untuk pagi ini, dan kami serahkan setiap keamanan yang ada di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tuhan, jangkau kiranya kami belum mendapatkan rasa aman di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Demikian juga untuk suku-suku yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan tetap buka jalan untuk penginjilan-penginjilan di sana, sehingga di suku-suku ini boleh bertobat, boleh percaya kepada Kristus. Tuhan, Engkau kirim bagi pekerja-pekerja. Kami minta pekerja-pekerja-Mu Tuhan untuk bisa menuai akan jiwa-jiwa di pulau-pulau ini, di suku-suku ini Tuhan, yang ada di Indonesia. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau tempatkan kami di Indonesia. Itu merupakan tanggung jawab kami semua untuk bisa kami kerjakan Tuhan. Beri satu kekuatan dan kemampuan bagi kami semua untuk bisa mendukung pelebaran pekerjaan-Mu di dalam negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami alaskan serupan doa kami pagi ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita kembalikan. Amin, amin. Terima kasih Pak Heri. Sekarang kita waktunya breakout room ya Pak Ilhawan ya. Iya, diberikan waktu 15 menit sampai